أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد والشكر لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat wal mukarramin wal mukarramat, orang-orang tua kami yang sangat kami muliakan, para alim ulama, para asatis wal asatidah, ketua DKM, ketua pengurus masjid Baitul Amal, para Pak Imam, Pak RW, Pak RT, para jamaah hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semua yang hadir pada pagi yang penuh berkah ini, insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, serta semua pengikutnya termasuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah, terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus masjid, wabil khusus Ustaz Akmal yang sudah menghubungi kami. Banyak yang kami temukan sebelum kita masuk ke materi kebangkitan umat Islam, menjemput kebangkitan umat Islam. Banyak pengalaman kami mendatangi masjid-masjid, ya, alhamdulillah gitu ya. Dan tapi sudah mulai nampak. Kenapa saya ketika ditanya sama Ustaz Akmal apa judulnya, saya bilang menjemput kebangkitan umat Islam. Karena sudah nampak ketika kami berkeliling, sudah 158 masjid ini, khususnya di Masjid Baitul Amal pula lagi nih. Banyak, walaupun hujan lebat, ya, tetap jamaahnya sampai 4 saf tadi ya. Subhanallah. Begitu juga, tetapi ada juga masjid-masjid ya, di tempat yang lain begitu juga. Artinya sudah mulai banyak sholat subuh ini. Ada juga masjid yang dia azan, yang kami datangi, dia azan, kemudian dia qomat, dia imam gitu. Masjidnya lebih banyak jamaah PSN waktu itu, Pejuang Subunong saya lebih banyak, jamaahnya tak sampai 10 waktu itu. Subhanallah, padahal di tengah-tengah perumahan, di dalam perumahan ya. Rumahnya dekat-dekat pula. Nah, itu yang corong masjidnya di samping rumahnya, mungkin ada juga yang tak datang. Subhanallah. Begitulah suka duka kami ketika berkeliling ke masjid-masjid. Subhanallah. Nah, salat subuh, kata Rasulullah SAW, man shalla subh wa huwa fi dhimmatillah, man shalla al-fajr wa huwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan salat subuh
maka dia akan mendapatkan jaminan dari Allah, perlindungan dari Allah, di mana hari ini kita butuh jaminan, di mana hari ini semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, sama keluarga kita, rumah kita, harta benda kita, semua kita jaminkan, kita asuransikan. Sebenarnya tak perlu. Kenapa? Karena dengan kita sholat subuh, Allah Subhanahu wa ta'ala jaminkan. Pernah kejadian orang yang sudah mau dihukum bunuh, hukum pancung pada zaman Khalifah Al-Hajjaj. Hajjaj ini terkenal ya, pemimpin yang zalim. Ratusan orang yang banyak yang sudah dibunuh oleh Hajjaj. Kemudian orang yang mau Al-Gojo yang membunuh ini bilang sama Khalifah, sama Hajjaj, katanya ini orang baru salat subuh katanya tadi. Salat subuh itu kan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang pemimpin tadi, si Hajjaj tadi, sang khalifah pun bilang, sudah biarkan, jangan dibunuh. Subhanallah, karena dia melaksanakan salat subuh, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Subhanallah, hanya kita melaksanakan salat subuh. Belum lagi keutamaan-keutamaan salat subuh yang lainnya. 2 rakaat saja tadi kita bisa melakukannya sebelum kita sholat subuh. Kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia ini dan isi-isinya. Bayangkan, termasuk kita semua ini. Jadi 2 rakaat saja sholat sunat sebelum sholat subuh kita lakukan lebih baik daripada dunia dan isinya. Apalagi sholat subuhnya, bayangkan. Bahkan senantiasa kita mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Apa doanya Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bangun di awal pagi. Siapa mereka? Mereka yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Senantiasa didoakan mendapatkan keberkahan dari Allah oleh Rasulullah SAW. Doanya Rasulullah itu subhanallah mustajab ya, tanpa ada pembatas. Hadirin wal hadirat, orang-orang tua kami jamaah rahimakumullah. Baik, ini berkaitan dengan sholat subuh ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita ya, yang kita sudah terbiasa melaksanakan sholat subuh ini. Tapi jangan lupa ajak juga saudara-saudara kita, ajak keluarga kita, tetangga kita, masyarakat di sekitar kita untuk memenuhi sholat subuh ini. Kami punya moto, kami punya slogan PSN Pejuang Subuh, ada di belakang rompinya itu, sholat subuh seramai sholat Jumat. Nah, itu ada ceritanya ya. Orang Yahudi ini, nanti kita cerita tentang kebangkitan umat Islam, Zionisme. Orang-orang Yahudi, dia takut sama orang Islam kalau sholat subuhnya sudah seramai sholat Jumat. Tapi kalau belum, nah, masih belum. Mereka tak takut sama orang Islam. Baik, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Ketika kita bicara masalah kebangkitan umat Islam, berarti kita bicara kemunduran umat Islam. Nah, kalau kita kilas balik sejarah peradaban umat Islam, mulai dari Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah ada 2 periode Mekah dan periode Madinah. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Dimulailah kebangkitan umat Islam itu ketika Rasulullah SAW hijrah di Madinah. Kenapa? Karena orang-orang Madinah welcome dengan Rasulullah, welcome dengan Islam. Saya selalu sampaikan seperti itu. Beda memang tipe orang Mekah sama tipe orang Madinah. Ya, orang Mekah itu kalau dia marah, dia bahasanya pun agak kasar. Dia bilang isbak anta. Keluar dia punya, sampai hujan-hujan keluar ya. Isbak anta. Ada apaan lu? Gitu, kalau bahasa kasarnya kalau kita.
Palu. Tapi kalau orang Madinah dia bilang HP, ada apa? Nah, ada apa dengan HP? Kalau orang Makkah Ishbak. Nah, dari segi bahasanya saja memang kasar. Maka Mekah, orang Mekah susah menerima Islam pada waktu awal-awal Rasulullah SAW berdakwah. 13 tahun bayangkan. Tetapi dalam waktu 10 tahun saja Rasulullah SAW Islam sudah menyebar bukan hanya di Jazirah Arab, tetapi keluar dari Jazirah Arab, sudah sampai ke Syria, kalau sekarang namanya Damaskus, ya. Sudah sampai ke Palestina, sampai turun ke bawah, ya. Persia. Subhanallah, hanya dalam waktu 10 tahun. Maka benar apa yang dikatakan oleh Michael Heshad dalam bukunya 100 Most Influential Person in History, 100 tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Beliau memilih Nabi Muhammad SAW menjadi orang nomor 1 yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Kata Michael Heshad ketika ditanya wartawan, ketika dia launching bukunya gempar, bukunya menggegerkan Amerika dan Eropa. Kenapa? Beliau beragama Nasrani, beliau ahli fisika, ahli angkasa, guru besar di sebuah universitas di Amerika. Tetapi mengarang buku menobatkan Nabi Muhammad yang bukan nabinya, gitu. Notabene yang bukan nabinya, bahkan yang notabene nabinya Nabi Isa, dia bahkan mereka tuhankan, beliau letak di nomor 3. Orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Ketika ditanya kenapa Muhammad kau pilih, tidak pernah kutemukan manusia yang aku buat kajian, katanya, dari zaman Nabi Adam sampai tahun 1978 atau 79, ya. Dia buat kajian itu sekitar 20 tahun lebih, 20, kalau tidak salah 28 tahun apa 22 tahun, lupa. 20 tahun lebih dia buat kajian tentang itu. Tidak kutemukan, katanya, manusia mulai dari Nabi Adam yang seperti Muhammad dalam waktu hanya 23 tahun bisa merubah orang yang tadinya paganistik, orang yang tadinya menyembah berhala menjadi menyembah Tuhan, menjadi menyembah Allah. Bahkan katanya kalaulah ajarannya Muhammad penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta, maka tidak akan ada pengikutnya sampai sekarang. Hanya dalam waktu 23 tahun bahkan bisa merubah akhlak manusia yang tadinya akhlaknya bejat. Ibu-ibu kalau hamil 9 bulan sudah mau melahirkan, akan dibawa oleh orang-orang jahiliyah dulu, Arab jahiliyah, pergi ke padang pasir yang ada lembahnya, kemudian ada sumur di sana, dia melahirkan di sana, di pinggir sumur itu. Kalau anaknya perempuan, dia masukkan ke dalam sumur, dia tinggalkan, bahkan dia timbun. Tapi kalau anaknya laki-laki, dia bawa pulang. Begitulah bejatnya akhlak orang-orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Ketika datang Rasulullah, dalam waktu 23 tahun saja dirubah semua oleh Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi puncak kejayaan umat Islam, tonggak awal kebangkitan umat Islam, sehingga menyebar sampailah kepada Khulafaur Rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, masih di Madinah. Kemudian berubah, pindah lagi ke Damaskus di Syria, Khilafah Umayyah. Khilafah Umayyah hampir 100 tahun, 90 tahun. Kemudian pindah lagi ke Baghdad, Abbasiyah. Umayyah saja sudah menguasai, sudah hampir menguasai ke Afrika. Kemudian dari zaman Umar bin Khattab saja, sebelum Umayyah saja sudah mulai ke Persia sampai ke Palestina ditaklukkan, ya. Yerusalem, ada Masjid Al-Aqsa di sana. Kemudian sampailah Khilafah Utsmaniyah, dan tumbang Khilafah Utsmaniyah itu ratusan tahun, ya. Tahun 1924
Sampai sekarang umat Islam ini tidak punya kepemimpinan. Kenapa kita katakan tidak punya kepemimpinan? Karena tidak ada yang memimpin umat Islam di seluruh dunia ini. Masing-masing punya negara masing-masing, terpecah belah. Terpecah belah. Negara Arab Saudi yang tadinya Jazirah Arab bikin negara sendiri, ada di bawahnya ada Bahrain, ada Kuwait, ada Qatar, ada Emirat Arab, belum lagi Yaman, Irak, belum lagi yang lain-lainnya. Pakistan turun ke bawah sampai ke Nusantara kita, Malaysia, Brunei, yang notabene masyarakatnya Muslim rata-rata mayoritas, termasuk kita Indonesia. Ya, terpecah belah semua sampai sekarang, sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat, tadi kita bicara kebangkitan, kita bicara pasti ada kemunduran. Nah, kemunduran umat Islam itu ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih yang akan membangkitkan umat Islam ini di setiap zaman khilafah itu. Pertama, Khulafaur Rasyidin di Madinah 4. Ya, itu Khulafaur Rasyidin ini dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, subhanallah, berbeda-beda dia punya keturunan, tak sama. Kemudian yang Umayyah ini keturunannya Umayyah. Ketika sudah mulai menyimpang, diganti oleh Allah, pindah ke Abbasiyah pula. Nah, Abbasiyah ini bisa menguasai Eropa, dataran Eropa, Cordoba. Bisa menguasai Andalusia, ada Granada, Cordoba, ada apa lagi? Kalau yang kita kenal sekarang itu Real Madrid, apa lagi? Inter Milan, AC Milan, Real Madrid, Spanyol ya. Nah, kemudian sampai ke Prancis sudah dikuasai oleh Khilafah Abbasiyah pada waktu itu. Nah, ditambah lagi Utsmaniyah itu sudah menguasai 2/3 dari dunia ini. Bayangkan, Khilafah Utsmaniyah menguasai 2/3 dari dunia. Jadi Islam sejak dulu sudah menjadi pemimpin di dunia ini. Ingin saya sampaikan apa yang ditafsirkan di dalam kitab Fi Zilalil Quran, ya, yang saya bacakan di awal tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian semua, kata Allah, wahai orang Islam, ya, umatnya Nabi Muhammad, khaira ummah, sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Ditafsirkan oleh para ahli tafsir, termasuk di dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Beliau pengarang Fi Zilalil Quran mengatakan yang pantas untuk memimpin manusia yang ada di dunia ini adalah umat Islam. Khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini statement dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang orang Islam lah yang pantas untuk memimpin dunia ini, bukan umat yang lain. Nah, kita ketahui pada zaman Rasulullah sampai khilafah, sampai Khalifah Umar bin Khattab, sampai Khalifah Umar, Utsman, Ali, itu yang menjadi negara adikuasa pada waktu itu. Dulu bukan negara namanya, wilayah-wilayah lah. Itu kan ada dua juga, sama juga zaman sekarang. Dulu ada Romawi, ada Persia. Ya. Tapi Umar bin Khattab itu Raja Romawi, Raja Persia itu paling takut dengar namanya Umar. Baru dengar saja, belum bertemu sudah takut. Nah, sekarang yang menguasai dunia ini Amerika dan sekutunya. Kalau dulu Amerika dan Uni Soviet, ya, sekarang Amerika dan sekutunya, Inggris tadi dan negara-negara di Eropa, gitu ya.
Itu yang menguasai dunia. Nah, kita mau lihat kenapa kok bisa ada kemunduran sebelum kita bercerita tentang kebangkitan. 1924 jatuh khilafah Utsmaniyah. Itu yang menjadikan khilafah Utsmaniyah itu bubar, namanya Mustafa Kamal Atatürk, laknatullah alaihi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggalnya sakaratul mautnya 6 bulan, susah sekali mau meninggal. Kenapa? Karena beliau yang mensekulerkan Turki, yang tadinya khilafah Utsmaniyah itu ya, di Istanbul, Turki, menggunakan undang-undang Islam, Al-Quran dan Sunnah. Beliau rubah itu, beliau adopsi dari Barat, undang-undang Barat, dirubah semuanya, disekulerkan. Tadinya pakai bahasa Arab, dirubah menjadi bahasa Turki. Ya, orang-orang Turki sekarang masih banyak yang menganggap Mustafa Kamal Atatürk itu adalah bapaknya Turki. Ya, bahkan mereka apa namanya, banyak yang memuja-muja. Ya, saya pernah lihat di video YouTube ketika anak muda diwawancara, anak muda Turki diwawancara, senang sama Erdogan atau senang sama Mustafa Kamal Atatürk. Banyak anak-anak muda yang tanggung-tanggung itu, mereka karena saking memujanya Kamal Atatürk, mereka bilang Kamal Atatürk. Mereka lebih senang kepada Kamal Atatürk daripada Erdogan. Nah, kita lihat Bapak Ibu-ibu. Nah, ternyata ketika sudah mulai menyimpang tadi, kita katakan tadi dari awal, maka Allah akan menggantikan pula nanti. Siapa yang Allah akan gantikan nanti setelah tahun 1924 ini jatuh khilafah Utsmaniyah bubar? Kalau di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddid laha dinah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan umat ini di setiap 100 tahun ada orang yang akan memperbaharui agama ini. Yujaddid laha dinah, akan menjadi pembaharu bagi umat ini. Kalau 100 tahun, kalau kita mau hitung, ini memang ada perbedaan pendapat masalah 100 tahun itu. Mau hitungnya dari mana? Tapi kalau kita mau hitungnya dari 100 tahun tumbangnya khilafah Utsmaniyah tahun 1924, 100 tahunnya di 2024. Ada apa kejadian di 2024? Di 2024, Bapak Ibu-ibu, di Indonesia ini akan ada pilpres, pileg, pilkada. Pilegnya itu dari DPR RI, DPD sama DPRD, tingkat 1, tingkat 2. Kemudian pilkada. Artinya ada pesta demokrasi besar-besaran di Indonesia ini. Nah, kalau 100 tahun 1924 di 2024 di Indonesia, nah kita ingin dan kita juga dalam rangka itu menjemput kebangkitan umat Islam. Insya Allah akan muncul pemimpin yang adil dari Indonesia di tahun 2024 nanti. Takbir. Nah, bagaimana caranya? Nah, minimal ada 3, Pak. 3 syarat yang harus umat Islam kuasai. Karena umat Islam ini dikepung juga oleh imperialis, penjajah dari dulu. Bahkan sekarang menjajahnya berbeda, tak
sama dengan penjajahan dulu. Dia mau ngambil hasil kekayaan alam Indonesia ini 350 tahun ya. Alhamdulillah, Indonesia dijajah oleh Belanda ya. Dan itu katanya bukan negaranya yang menjajah, tetapi koperasinya saja. Koperasinya, POC itu, koperasinya saja bisa menjajah, apalagi negaranya ya. Alhamdulillah, bisa sampai 350 tahun. Habis kekayaan alam Indonesia. Tak habis juga sebenarnya, masih banyak lagi. Tapi sekarang kita dijajah pemikiran kita, ghazwul fikr. Apalagi di zaman Android, teknologi yang sangat canggih ini, dunia dalam genggaman kita. Ini hati-hati Bapak-bapak Ibu. Orang Islam dijajah oleh orang-orang, oleh penjajah imperialis ini dengan memerangi pemikiran kita, dirusak pikiran kita. Hati-hati. Maka harus kita wanti-wanti anak-anak kita, dan jangan biarkan begitu saja anak-anak kita main HP. Harus perhatikan, lihat setelah dia pakai apa saja yang dia lihat setiap hari Bapak-bapak. Jangan tunggu sampai 2-3 hari habis. Alhamdulillah, jangan sampai. Kita juga dikepung oleh misionaris dari zaman dulu. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, setiap minggu sebelum corona, nanti setelah selesai corona ini sama balik lagi. Setiap minggu itu di Batam View Beach Resort di Nongsa. Setiap hari Sabtu dia datang, dia nginap di situ. Ya, Sabtu Minggu weekend ya, dari Singapura. Misionaris puluhan orang setiap Sabtu dan Minggu. Nanti dia akan sebar ke pulau-pulau, sama ke mainland juga di Batam. Kita dikepung oleh misionaris Bapak-bapak. Nah, syaratnya tadi kembali yang pertama adalah ekonomi. Orang Islam harus menguasai ekonomi. Siapa orang yang terkaya di Indonesia? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 baru orang pribumi. Nomor 5 orang bukan pribumi lagi. Seterusnya begitu. Sampai 10 terbesar, sampai 40, 50 orang-orang terkaya di Indonesia. Di dunia begitu sama juga. Bukan orang Islam. Tapi dulu tahun 1924 ke bawah, Indonesia menguasai 2/3 dunia. Jadi kita harus menguasai ekonomi. Bagaimana pemberdayaan ekonomi umat? Kita mulai dari masjid Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jangan takut dan jangan segan menggunakan saldo masjid ini untuk umat. Umat datang kasih sedekah ke masjid, kasih infak ke masjid, maunya itu menjadi infak sedekah jariah. Kalau hanya stagnan dia di dalam saldo, di dalam rekening masjid, sementara masjidnya sudah megah, tak ada lagi yang mau direnovasi, alhamdulillah, maka boleh dipergunakan. Para ulama kontemporer modern zaman sekarang boleh, silahkan pergunakan untuk memberdayakan umat. Kemudian yang kedua, politik. Orang Islam jangan buta dengan politik. Kita dibodoh-bodohin. Jangankan politik yang besar karena kita mau milih pemimpin ya. Yang kecil, tetek, bengek, ataupun bahasa Melayunya apa ya. Yang hal-hal yang remeh-temeh kata orang Melayu ya. Itu diajarkan di dalam Islam, dan Islam fokus terhadap itu. Contohnya toharoh, kita bersuci ya, kita cebok saja, bahasa kasarnya kita cebok saja, itu diurus di dalam Islam. Apalagi politik berkaitan dengan umat, dengan pemimpin yang akan membawa umat Islam ini kemana.
Kita hanya selalu bilang politik itu kotor, politik itu keji. Sehingga kita tidak mau milih kemarin tanggal 9 Desember. Mendingan golput sajalah. Nah, inilah gara-gara yang bilang mendingan golput sajalah, akhirnya yang menjadi pemimpin adalah seperti sekarang. Begitu. Nauzubillah. Politik. Jadi Islam harus menguasai ekonomi, harus menguasai politik. Insya Allah ya, akan bangkit umat Islam itu lagi, dan kita berharap di tahun 2024 yang akan menjadi pemimpin di dunia ini adalah dari Indonesia. Sesuai juga dengan hadis Rasulullah SAW katakan, di akhir zaman nanti akan bangkit umat Islam itu di timur. Timur itu kalau dulu pemahaman orang-orang ulama-ulama salafus saleh dulu adalah Khurasan. Khurasan. Tetapi setelah selesai itu tidak, ternyata ya, sudah selesai khilafah Abbasiyah, bahkan khilafah Utsmaniyah pun sudah selesai, habis, tak ada. Ternyata masih ada hari akhir zaman lagi. Insya Allah kata Rasulullah akan muncul dari timur dengan bendera-bendera hitamnya. Insya Allah akan muncul dari Indonesia kebangkitan umat Islam itu. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah mohonlah saya untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali. Tadi memang kalau Mustafa Kamal Ataturk itu memang benar Pak ya, tidak diterima bumi. Katanya langit pun tak terima gitu ya. Allahu alam. Akhirnya karena tak bisa ke atas pun tak bisa ke bawah, akhirnya ditimpa dengan batu. Alhamdulillah. Itu tadi apa sejarahnya itu, kalau kita baca memang sampai 6 bulan beliau sakaratul maut itu. Mau meninggal, pingsan, kemudian hidup lagi, pingsan, gitu terus sampai akhirnya karena tak bisa dikebumikan tadi, dibiarkan saja waktu itu, lama dibiarkan. Akhirnya anaknya pulang dari dari luar negeri, minta sama pemerintah, sama para ulama untuk tetap mengebumikan. Akhirnya dibawalah pergi ke itu yang ditimpa dengan batu tadi, naudzubillah. Baik, berkaitan dengan di akhir zaman nanti, Islam memang akan menguasai dunia kembali. Tadi kita katakan Islam memang akan menguasai dunia, tapi tidak seluruhnya akan beragama Islam. Tidak seluruhnya akan beragama Islam. Bahkan orang Yahudi pun dia akan tetap beragama Yahudi. Bahkan dia di akhir zaman itu kalau memang sudah tak ada tanda-tanda besar kiamat, ya, tanda-tanda besar kiamat itu ada sekitar 10 di dalam kitab Asyratus Sa'ah, ya, yang dimulai dari keluarnya Imam Mahdi, kemudian keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, turun Nabi Isa, kemudian sampai ada 10, sampai bola api yang akan menggiring manusia dari Yaman, dari arah Yaman akan menuju membawa manusia itu ke padang mahsyar. Tapi padang mahsyar itu padang mahsyarnya di dunia, bukan padang mahsyar di akhirat. Yaitu kata menurut para ulama sepakat bahwasanya di daerah Syam, di daerah Syria, Damaskus yang sedang bergejolak sekarang. Nah itu hancur, habis bumi setelah itu. Nah itu orang-orang Yahudi masih banyak yang akan dikejar oleh orang-orang umat Islam, akan membunuh orang-orang Yahudi. Mereka akan berlindung di pohon Gharqad. Pohon Gharqad itu yang sekarang mereka banyak tanam di Israel. Karena memang dalam hadis Rasulullah SAW kalau dia berlindung ke pohon itu kalau semuanya yang lainnya akan memberitahukan bahwasanya ada Yahudi di belakang. Tapi kalau pohon itu tidak. Gitu. Nah maka orang Yahudi sekarang sedang menanam pohon itu banyak-banyak. Nah artinya memang tidak semuanya orang
Nasrani, orang Yahudi, bahkan yang beragama Majusi pun, ya Majusi ini bukan agama samawi, yaitu ada Buddha, ada Hindu, ada yang lainnya, ya, masuk ke dalam agama Islam. Tidak semua, ya, tidak semua. Itu semua tergantung diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak diberikan hidayah, maka mereka tetap. Maka memang, tetapi mayoritas nanti umat Islam ini akan memimpin dunia ini di akhir zaman dan akan menjadi umat yang mayoritas. Sekarang saja ini saya pernah membuka Google, pernah Islam itu menjadi umat yang paling banyak di dunia, terbanyak di dunia. Tapi setelah itu saya buka lagi Google, saya lihat sekarang ini adalah masih nomor 2. Sudah menjadi umat yang nomor 2. Bayangkan, 1,6 miliar lebih penduduk Muslim di dunia ini. Yang pertama adalah yang beragama Nasrani, Katolik dan Protestan dan Kristen. Kemudian baru agama-agama lain, ya, agama Buddha, gitu ya, dan yang lainnya. Buddha banyak karena orang Cina pun penduduknya banyak, termasuk juga Hindu. Hindu banyak karena India pun termasuk negara yang padat, gitu. Nah, di akhir zaman, ya, umat Islam akan menjadi umat yang mayoritas. Bahkan pemimpin yang memimpin dunia ini adalah dari umat Islam. Ya, benar itu, memang hadis Rasulullah SAW katakan. Tetapi tidak semuanya akan menjadi umat Islam kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan mereka yang benar-benar membenci Islam, ya, khususnya kalau dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ya, adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, kalau benar-benar tidak diberikan hidayah oleh Allah, mereka tidak akan. Maka saya katakan tadi ada orientalis, bahkan mereka punya misionaris, ya, yang mengajak orang sudah beragama menjadi masuk agama mereka. Bahkan naudzubillah ada juga yang memaksa, ya. Naudzubillah. Nah, jadi begitu. Wallahu a'lam. Jadi tidak semuanya yang akan menjadi umat Islam, tetapi mayoritas. Ya, benar apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, pertanyaannya bagus sekali, Ustaz Akmal. Memang kalau sejarah Andalusia itu, kalau kita dari Maroko atau Maghribi ke arah Spanyol, ke arah Eropa, ada gunung yang disebut, dan kita akan masuk ke selat itu, Gibraltar. Dekat. Gibraltar itu diambil dari nama Tariq, Jabal Tariq bin Ziyad. Itu yang pertama memimpin, ya, Abdurrahman Ad-Dakhil, zaman Abdurrahman Ad-Dakhil ketika menguasai Andalusia. Jadi memang Andalusia itu ketika dikuasai kembali oleh orang-orang Nasrani, naudzubillah, tidak sama orang Islam ketika menguasai satu daerah, seperti Umar bin Khattab ketika membuka Yerusalem. Ketika datang itu hanya berdua saja. Umar bin Khattab datang dengan pembantunya naik onta dari Madinah. Kalau naik onta itu hanya bisa sendiri. Kalau berdua berarti satu orang jalan kaki. Nah, begitulah Umar bin Khattab dengan pembantunya. Kalau pembantunya sudah capek, Umar yang jalan kaki. Ketika sampai di Yerusalem, dari kejauhan nampak, diperkirakan Umar bin Khattab ketika mau membuka Yerusalem itu membawa puluhan ribu tentara umat Islam. Ternyata tidak,
hanya Umar bin Khattab berdua. Dan itu ketika sampai Umar bin Khattab di bawah, ininya di atas pembantunya, yang disambut pembantunya. Ya, ternyata Umar bin Khattab di bawah. Nah, ketika dibuka, ketika umat Islam baru menguasai satu tempat, orang-orang yang ada di situ yang bukan beragama Islam masih diberikan kesempatan. Masih diberikan kesempatan. Mau tinggal di situ silahkan. Bahkan Umar bin Khattab ketika dia diberikan kesempatan karena belum sholat asar, beliau diberikan kesempatan untuk sholat di dalam gereja pada waktu itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Umar? Umar berpikir ke depan, kalau aku sholat di dalam gereja ini, nanti umat Islam setelah sepeninggalku akan mengklaim itu adalah tempat sholatnya Umar bin Khattab, berarti dia masjid, bukannya gereja. Umar bin Khattab tak mau, dia sholat di luar. Begitulah umat Islam. Dan diberikan kesempatan seluas-luasnya. Ada yang mau tinggal di sini, tinggal di Yerusalem, silahkan. Maka gereja sampai sekarang, gereja-gereja tua dari zaman dulu masih ada, eksis di Yerusalem itu. Itu Islam ketika menguasai satu tempat. Tapi bayangkan ketika tumbangnya Islam di Andalusia, kalau tidak mau masuk Nasrani silahkan keluar. Kalau masih mau tinggal di Andalusia, comfort masuk ke agama Nasrani, naudzubillah. Ataupun ada yang berpura-pura gitu. Dan banyak juga yang keluar. Ya. Orang Islam yang tidak ya dalam tanda kutip lah, mungkin sekuler juga dia tetap tinggal sampai sekarang. Keturunan mereka masih ada di sana, jadi dipaksa. Bahkan sempat masjid, ya, itu masjid yang ada di Spanyol itu, yang di Andalusia itu dijadikan gereja. Alhamdulillah. Kemudian sekarang akhirnya dijadikan museum, ya, masjid besar. Istana Alhambra terkenal di Granada. Subhanallah. Jadi kenapa bisa tumbang? Kenapa bisa Islam dikuasai kembali oleh orang-orang Nasrani? Tadi saya katakan, setiap umat itu sudah mulai menyimpang, akan diutus penggantinya, bukan dari umat itu lagi, artinya bukan dari suku itu lagi. Nah, ini kejadian yang terjadi di Spanyol, di Andalusia. Apakah akan terjadi di Indonesia? Bisa saja, bisa saja. Apa saja yang menyimpangnya orang-orang Islam di Spanyol pada waktu itu? Nah, termasuklah Khilafah Utsmaniyah. Mohon maaf, tadi kalau Andalusia itu dari zaman Khilafah Abbasiyah sudah menguasai. Makanya berabad-abad, ratusan tahun, 8 abad di Andalusia itu, karena mulai dari Khilafah Abbasiyah sampai Khilafah Utsmaniyah. Ya. Nah, termasuklah Khilafah Utsmaniyah. Khalifahnya, pemimpin umat Islam pada waktu itu sudah cinta sama dunia. Sudah mulai cinta sama dunia. Cinta sama dunia, takut sama mati. Benar apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Umat Islam di akhir zaman itu seperti buih di lautan yang mudah diombang-ambing. Ini terjadi di Indonesia. Umat Islam di Indonesia ini, mohon maaf, yang hanya dibilang mayoritas 85% penduduk dari penduduk Indonesia yang kalau tidak salah saya di tahun 2019 atau 2020 sensusnya 265 juta penduduk Indonesia ini.
265 juta di sensus tahun 2020, 85%-nya muslim di Indonesia. 85% muslim, artinya 220 juta lebih penduduk Indonesia. Ini menjadikan Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar, terbanyak di dunia. Kalau Saudi tak ada apa-apanya, memang dia mayoritas Islam mungkin 90, kalau penduduk aslinya 100%, kalau sama pendatang-pendatangnya mungkin 95%, ya 5% saja penduduk yang bukan Islam. Tapi jumlah penduduknya cuma berapa? Zaman saya dulu masih 36 juta, tak ada apa-apanya. Malaysia pun 30 juta lebih juga penduduknya, ya, tak banyak. Indonesia lah yang paling banyak penduduk muslimnya, tapi seperti buih di lautan yang mudah terombang-ambing. Kenapa? Kata Rasulullah, karena umat Islam takut, karena cinta dunia, hubbud dunya wa karahatul maut, dan takut dengan mati, sehingga mudah untuk diombang-ambing. Nah, begitu juga dengan pemimpin-pemimpin khalifah pada waktu Abbasiyah ketika menguasai Cordoba, menguasai Andalusia, ya, sudah cinta sama dunia, ya, lupa dengan Islam. Ya, mereka saking cintanya dunia, ada seorang khalifah yang sudah punya istana megah, dia bangun lagi istana lebih megah lagi, bayangkan. Itu ada di Turki sampai sekarang. Alhamdulillah. Indonesia pun sama. Kalau kita hanya katakan mayoritas penduduk muslim di Indonesia yang mudah diombang-ambing, benar. Kejadian sudah banyak yang kita nampak dengan kasat mata kita di, ya, apa kata Zainuddin MZ, Ustaz Zainuddin Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan orang Islam di Indonesia banyak Islam KTP. Benar ya? Hanya di KTP-nya saja beragama Islam, tetapi pengamalan terhadap syariat Islam nol. Banyak, masih banyak di Indonesia ini. Tapi paling tidak tadi, ya, paling tidak tadi kita simpulkan, mungkin terakhir ini Ustaz ya, kita simpulkan bahwasanya kita dalam rangka menjemput kebangkitan umat Islam itu, kita mengajak orang-orang Islam untuk bangun subuh, mulai kehidupannya 24 jam setiap hari, tidak ada yang lebih daripada itu. Bangun subuh, kita mulai sholat subuh di masjid, kita akhiri juga kehidupan kita ini dengan sholat isya di masjid. Biasakan itu, insya Allah umat Islam akan bangkit kembali, dan insya Allah yang akan memimpin dunia ini, kita dalam rangka menjemput itu, insya Allah dari Indonesia, insya Allah. Islam itu sudah tersebar dari Maghribi sampai Merauke katanya. Nah, dari Maghribi sampai Merauke besar Islam. Bahkan akan lebih daripada itu kalau Khilafah Utsmaniyah bisa menguasai 2/3 dunia, kita akan menguasai seluruh dunia. Walaupun tadi kata tidak semuanya umat Islam di akhir zaman itu, tetap masih ada umat-umat yang lain, Nasrani, Yahudi, dan Majusi. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah, sekali lagi, kalau pepaya sudah dibelah pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohonlah untuk dimaafkan.